Thunderstorm Cell atau badai guruh mulai melanda wilayah Indonesia. Sebelumnya sebanyak 18 pohon di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat bertumbangan karena tersapu hujan dan angin kencang. Peristiwa tersebut disebabkan terbentuknya thunderstorm cell di kawasan itu. Diprediksi saat ini thunderstorm cell terjadi di wilayah timur Indonesia. Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), thunderstorm cell terjadi di NTB, NTT, Jawa Timur, sebelah timur, dan Sulawesi Selatan. Thunderstorm cell mirip dengan awan cumulonimbus dan saat terjadi thunderstorm cell akan disertai kilatan petir dan angin kencang. Sementara itu, peluang badai guruh di ibu kota Jakarta dan sekitarnya diprediksi semakin berkurang. Kini, hujan di Jakarta lebih merata dengan durasi lama. Hujan yang lama dan merata menandakan berkurangnya angin kencang dan badai guruh. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, thunderstorm cell atau badai guruh kembali melanda Indonesia. Badai yang disertai angin kencang dan petir tersebut dapat mengancam jiwa akibat sengatan listrik dan robohnya pohon atau bangunan. Lantas bagaimana fenomena thunderstorm cell tahun ini di Indonesia? Untuk membahasnya di studio telah hadir Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG Kukuh Ribudianto. Selamat siang Pak Kukuh, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas. Di Jurnal Siang. Pak Kukuh, mungkin kita bisa dijelaskan lagi nih Pak Kukuh, thunderstorm cell ini sebetulnya apa sih dan itu cuaca seperti apa yang bisa kita golongkan termasuk dalam thunderstorm ini? Iya, baik. Jadi thunderstorm cell itu adalah sebenarnya efek atau dampak dari awan yang menjulang tinggi, awan yang paling besar yang terjadi, yang kita sebut adalah awan cumulonimbus. Nah, di awan cumulonimbus itulah terjadi thunderstorm atau badai guntur. Itu adalah salah satunya. Kemudian yang dampak lainnya adalah petir, potensi-potensi bahaya yang lainnya adalah angin kencang itu. Ya, angin kencang bisa hujan es sampai ke arah sana. Apakah thunderstorm cell ini selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya atau pada saat-saat tertentu? Atau ini peristiwa langka atau seperti apa sih sebetulnya Pak Kukuh? Enggak, sebenarnya mungkin penyebutan baru aja ya. Maksudnya kita senang juga ada masyarakat interest terhadap meteorologis. Ingin tahu tentang thunderstorm kemarau. Pada saat kondisi globalnya lemah, maksudnya pasokan uap air dari laut, dari benua itu minim, akan timbul awan-awan lokal, awan-awan yang diuapkan dari wilayah yang mempunyai uap air yang cukup banyak dengan syarat kelembapan yang cukup tinggi tadi. Sehingga itu tumbuh awan-awan cumulonimbus. Nah, di dalamnya itu ada potensi, ada badai guruh, kilat, angin kencang, seperti itu. Kalau sekarang ini masih termasuk dalam pancaroba atau sudah lewat sih Pak sebetulnya? Ya, wilayah kita sangat bervariasi ya. Ada di utara Katulistiwa, ada di sepanjang Katulistiwa, ada selatan Katulistiwa. Nah, untuk di wilayah utara dan ekuator atau di Katulistiwa itu sebenarnya sudah lewat karena dia penghujannya lebih duluan. Kemudian di wilayah selatan itu lebih dulu di wilayah barat. Nah, seperti Banten sampai ke Jawa Barat dan Jawa Tengah itu sudah lewat. Jadi bulan-bulan November kemarin, akhir Oktober. Kemudian dia bergeser ke arah timur. Jadi wilayah sekarang yang berpotensi awan-awan lokal, awan-awan cumulonimbus yang berdampak ke badai guruh dan angin kencang itu ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sulawesi Selatan. Itu. Saat ini sekarang di bagian timur nih Pak ya. Berarti nanti ke depannya itu nanti akan ke wilayah Jakarta atau seperti apa nanti pergerakannya? Ya, jadi ya kalau nanti di puncak musimnya justru itu jarang terjadi ya. Pada saat puncak musimnya nanti akan hujan-hujan yang relatif rata hampir seluruh wilayah
di selatan ekuator sampai ke Nusa Tenggara Timur itu hujan-hujan yang cukup rata, cukup lama seperti itu. Ada emang kalanya itu muncul pada saat ada siklon tropis atau badai tropis. Ini berbeda ya. Badai tropis yang terjadi di laut yang berpengaruh disebabkan oleh tekanan yang rendah sehingga masa uap air mengarah ke arah siklon tersebut. Dan sekarang yang seperti yang ada di Filipina. Nah, itu nanti pada saat musim penghujannya maksimal atau puncaknya musim hujan nanti berpindah ke wilayah selatan. Berarti yang di badai di Filipina bisa ke Indonesia gitu, Pak? Tidak, jadi nanti berpindah ke wilayah selatan. Dia tumbuhnya itu di lintang 10 ke atas. Jadi di dekat ekuator itu sangat kecil kemungkinan untuk terjadi siklon tropis. Oke, baik Pak Kuku, kita akan lanjutkan lagi berbicara masih mengenai badai Guntur ini di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jual Siang.